Oh ini Dua. Pak Menteri sudah Gabung. standby ya. Selamat sore Pak Menteri. Ya, selamat sore. Ya. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore Pak. Wah, akhirnya bisa ketemu. Sore Pak. Selamat sore Pak Menteri. Salam dari Merauke. Selamat sore Pak Menteri. Salam dari NTT. Wah. Salam kembali. Selamat sore Pak Menteri. Dari Surabaya yang kehitaman. Ya, kurang disiplin kayaknya. Ya, Pak Menteri mohon izin, saya Azrul, nanti kita dimulai dengan Mbak Masani Audrey. Mbak Masani ini Direktur DBL Indonesia, Pak, dan Mbak Sani dulu pernah beberapa tahun yang lalu dipilih pemerintah Amerika mewakili Indonesia program Women in Sport, Pak. Jadi dari seluruh dunia hanya ada 17 perempuan sedunia yang dipilih ikut program itu, dan Mbak Masani ini salah satunya, Pak. Jadi perempuan di industri olahraga, dan bukan atlet, jadi harus di industri olahraga tapi bukan atlet. Jadi saya perkenalkan ke Mbak Masani Audrey, nanti Mbak Masani yang membuka, Pak Menteri, mohon izin. Terima kasih banyak. Ya. Salam kenal Pak Menteri. Ya. Kalau di televisi harus ada kata-kata salam olahraga ya Pak? Betul. Pak Menteri, terima kasih waktunya, senang sekali kita akhirnya bisa bertemu dalam satu forum ini. Sebelum saya mulai juga saya mau perkenalkan Pak, di sini ada partner kami juga, ada Bapak Dendi Shan dari PT MPM distributor Astra Honda Motor, dan juga ada Pak Thomas yang juga merupakan Direktur PT Inkor Bola Pasifik, bola basket buatan Indonesia Pak. Dan sejak 2005 sudah mensponsori Liga pelajar terbesar di Indonesia sampai sekarang di 30 kota di Indonesia, Pak Menteri. Jadi beliau-beliau ini sangat membantu perkembangan DBL dari dulu satu kota di tahun 2004, 2008 kita memutuskan di 11 kota dan sekarang sudah di 30 kota, 22 provinsi. Jadi melalui forum ini di depan Pak Menteri saya mengucapkan terima kasih untuk partner-partner kita. Baik, teman-teman telah hadir bersama saya Bapak Zainuddin Amali, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Terima kasih Pak, waktunya senang sekali kita bisa bertemu, bertatap muka secara online dengan para peserta dan stakeholder dari Liga Honda DBL. Di sini dari Aceh hingga Papua ada peserta, ada orang tua, ada guru-guru, ada panitia, ada juga para partner-partner dari Honda DBL dan juga teman-teman dari media. Di sini kita memang membatasi untuk peserta yang terlibat, karena kalau tidak nanti bisa ada 1,5 juta anak Pak masuk dalam Zoom, nanti bisa error kayaknya sistemnya Pak kalau kita izinkan semua bergabung. Jadi di sini perwakilan-perwakilan yang akan mengikuti kita di sesi tanya-jawab, dan juga kita punya Mas Asrul Ananda selaku CEO dari PT DBL Indonesia dan juga founder. Kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana sikap-sikap DBL di masa pandemi ini, apakah ke depan memungkinkan untuk kita menjalani sebuah kompetisi di situasi yang seperti sekarang. Baik, Pak Menteri mohon izin. Saya ingin bertanya Pak kepada Pak Menteri. Mohon maaf Pak, karena ini situasinya Zoom, memang secara online ini tatap mukanya agak berbeda, jadi saya harus menyesuaikan juga. Pak Menteri, pertanyaan pertama Pak, seperti yang kita semua tahu, pandemi ini adalah situasi yang dirasakan semua orang di dunia, untuk kita semua. Jadi saya ingin bertanya mengenai situasi pandemi ini. Ya. Pak, minat masyarakat terhadap olahraga di masa pandemi ini justru meningkat. Begitu juga kami lihat di DBL. Anak-anak muda masih terus berlatih menyiapkan diri, walaupun DBL masih menunggu kondisi pandemi. Bagaimana Pak pandangan Bapak melihat dampak pandemi terhadap olahraga di Indonesia, dan apakah ada hal-hal baru yang perlu kami tahu dari Pak Menteri? Ya, terima kasih Mbak Masani ya, yang memandu kita.
Mas Hasrul, ketemu lagi. Ya, Pak. Terakhir kita ketemu di GBT ya. Ya, Pak. Ya, pembukaan Liga 1 dan tadi sudah disebutkan para pendukung Pak Dendi, Pak Thomas. Semangat terus Pak, dukung terus DBL ya. Dan semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari Aceh sampai dengan Papua. Pertama, terima kasih saya diundang pada sore hari ini untuk ngobrol santai tentu ya tentang nasib olahraga Indonesia. Nah, saya ingin menyampaikan, mungkin juga itu yang dirasakan, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa begitu adanya pandemi corona ini, semua kegiatan olahraga terhenti. Baik olahraga latihan, olahraga kompetisi, maupun olahraga masyarakat. Itu semua terhenti. Nah, sejak itu maka banyak hal yang kita alami yang tidak mengenakan, terutama yang ikut di dalam kegiatan-kegiatan olahraga itu. Jadi pengaruhnya luar biasa. Baik kepada pelaku utama olahraga itu, maupun yang di luar sebagai pelaku utama. Saya beri contoh. Ada 3 kegiatan olahraga kompetisi kita yang harus berhenti. Sepak bola itu ada Liga 1, Liga 2, kemudian basket ada IBL, voli ada Proliga, semuanya berhenti. Nah, begitu berhenti, berarti bukan hanya kegiatan olahraga yang terpengaruh, tetapi juga kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi bukan hanya dirasakan oleh pemain, pelatih, dan semua yang ada di lapangan itu yang terkena dampaknya, tetapi juga yang ada di luar itu tetapi menggantungkan hidupnya dalam kegiatan olahraga tersebut. Misalnya, para penjual minuman, penjual gorengan, tukang parkir, yang hidupnya semua tergantung kalau ada kompetisi, ada pertandingan, ada kejuaraan. Demikian juga kejuaraan-kejuaraan yang non-profesional, yang amatir, banyak yang juga menggantungkan hidupnya dari hadiah, dari bonus, dan lain sebagainya. Ini semua terhenti. Nah, kemudian untuk olahraga latihan juga semua terhenti, Mbak Masani ya. Terhenti karena apa? Karena akhirnya harus latihan mandiri, dipandu secara virtual oleh para pelatihnya. Khususnya yang sangat terasa itu adalah mereka yang sebelum COVID ini ada di pemusatan-pemusatan latihan, baik pelatnas, pelatda, pelatkap, pelatprop, pelatkot, ya, semua terhenti dan harus latihan mandiri dan dipandu oleh pelatih secara virtual. Kita bisa membayangkan prestasi apa yang bisa kita harapkan dari latihan seperti itu. Orang hanya bisa latihan secara individu, apalagi olahraga tim, sepak bola, basket, voli, dan olahraga-olahraga tim lainnya. Tidak mungkin pelatih bisa menerapkan latihan-latihan untuk bentuk kerjasama tim dan lain sebagainya. Nah, olahraga masyarakat juga terhenti ketika itu. Tetapi begitu masuk mulai era normal baru, new normal, mulai ada kegiatan-kegiatan khususnya di masyarakat. Nah, tadi disinggung kenapa pada saat pandemi malah minat masyarakat untuk olahraga itu meningkat. Ya, pasti karena apa? Karena olahraga menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran, dan dengan kita bugar, mudah-mudahan kita imun terhadap penyakit dan termasuk dari virus corona itu. Itulah yang membuat orang yang mungkin sebelum COVID orang ini malas berolahraga, tetapi begitu ada COVID, akhirnya jadi rajin berolahraga. Nah, ini yang harus kita tangani, dan mudah-mudahan sekarang ini sudah mulai ya. Misalnya untuk untuk latihan
kita sudah silahkan, tetapi protokolnya sangat ketat, protokol kesehatan. Kemudian untuk olahraga masyarakat sudah. Nah, saat pandemi ini ada 3 cabang olahraga yang meminta kepada kami supaya tetap diizinkan untuk melakukan pelatnas. Karena apa? Karena mereka sudah mempunyai tiket untuk lolos ke Olimpiade yang juga terhenti. Kegiatan olahraga besar, PON terhenti, Olimpiade juga terhenti, dan akhirnya harus dipindah ke tahun 2021. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang berpengaruh terhadap kehidupan olahraga kita. Nah, kita berharap ini sudah bisa jalan. Nah, 3 cabang olahraga yang saya sampaikan tetap melakukan pelatnas itu adalah bulu tangkis, angkat besi, dan menembak. Tetapi luar biasa ketatnya protokol mereka. Bulu tangkis itu sudah lebih dari 3 bulan mereka terkurung di pelatnas Cipayung ya. Yang ada di dalam tidak boleh keluar, dan yang ada di luar tidak boleh ke dalam. Kalau dapat kiriman dari orang tua, paling cepat 3 hari baru boleh itu dibuka. Jadi sangat ketat sekali. Memang kami mempersyaratkan itu. Mempersyaratkan kegiatan-kegiatan olahraga itu. Nah, khusus untuk DBL, karena ini terkait dengan kegiatan pelajar, nah ini juga bergantung kepada kegiatan sekolahnya itu mulai dibuka dan lain sebagainya. Itu kalau ditanya ininya, Mbak Mas Ani, pengaruhnya luar biasa terhadap kegiatan olahraga kita. Terima kasih Pak penjelasan Pak Menteri. Dari penjelasan Pak Menteri saat ini memang dari arahan pemerintah kita berjalan 3 bulan ya Pak, kita beradaptasi dengan keterbatasan ini. Dan dari penjelasan Pak Menteri bahwa sudah ada beberapa olahraga yang diizinkan, tapi dengan protokoler ketat. Artinya keselamatan dan kesehatan itu tetap prioritas utama ya Pak untuk olahraga. Baik. Pak, mumpung di sini ada audiens Pak dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Tadi ada dari Merauke, ada juga dari Kota Baikgawa, Pak. Apa arahan Pak Menteri untuk anak-anak muda, Pak, terkait berolahraga di masa pandemi, supaya tentunya menjaga kesehatan? Apakah ada program-program khusus, Pak, yang disiapkan oleh Kemenpora terkait masa pandemi ini? Ya, Kemenpora pada saat pandemi ini, tentu pertama kami membuat protokol panduan ya secara umum untuk kegiatan olahraga, baik olahraga latihan, olahraga kompetisi maupun olahraga masyarakat. Itu kami sudah sampaikan ke seluruh cabang olahraga dan ke daerah-daerah, ke KONI pusat, KONI daerah, dan berbagai stakeholder. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, yang kedua adalah kami juga membuat panduan olahraga di rumah. Bahkan itu kami perlombakan. Jadi di Kemenpora itu ada namanya 6 stay at home. Itu pesertanya dari yang anak kecil sampai orang tua ada. Kemudian kami juga membuat tutorial untuk para lansia. Juga ada itu. Dan kemudian juga cara-cara olahraga tertentu yang dipandu oleh para ahli, itu kami sampaikan. Nah, kepada anak-anak muda, kita tetap minta untuk rajin berolahraga. Ya, kalau yang selama ini sudah menjadi atlet atau olahragawan, itu ya teruslah berlatih, paling tidak menjaga kebugaran. Nah, bagi yang tidak, ini anak muda kita karena contoh di beberapa negara, walaupun dia masuk usia yang tidak rentan, tetapi menjadi rentan sebagai pembawa. Ya, kita contoh di Italia itu kan saat itu puncaknya karena dibawa oleh anak-anak muda yang tidak peduli terhadap protokol kesehatan. Nah, maka di samping menjalankan secara serius protokol kesehatan, olahraga itu penting. Olahraga penting buat anak-anak muda kita.
apalagi yang sudah masuk di dalam klub-klub ya, baik itu klub junior maupun klub-klub pemula yang ada di berbagai cabang olahraga, ya dia harus aktif ya, aktif, tetapi porsi latihannya tentu tidak seperti yang normal. Sebab dikhawatirkan kalau latihan seperti cara yang normal, malah itu bisa berakibat kepada daya tahan tubuh. Jadi sekarang ini yang kita pentingkan adalah kebugaran aja dulu ya, kebugaran terutama anak-anak muda kita supaya dia bugar, ada gerakan-gerakan fisik yang harus dilakukan ya, tinggal diukur aja. Tetapi kami dari Kemenpora membuat panduan seperti saya beri contoh tadi, senam stay at home, bahkan kita perlombakan. Kita perlombakan itu bisa dilihat di media sosial Kemenpora. Kemenpora ya Pak? Ya, di Instagram, YouTube lah. Itu ada. Kita perlombakan sekarang sudah masuk fase yang ketiga. Ada perorangan, ada juga keluarga, dan pesertanya dari usia yang paling kecil sampai usia yang besar, dan ada hadiahnya. Coba bayangkan kita suruh untuk olahraga supaya dia sehat, tetapi Kemenpora juga memberikan hadiah setiap yang bagus tentu. Macam-macam kreativitas dari mereka, ada yang olahraga sambil menggunakan pakaian daerahnya, ada yang macam-macam lah. Bisa dilihat itu, dan untuk yang pertama saja ya, untuk episode pertama itu yang lihat itu sekitar 8 jutaan. Wow. Ya. Dan bahkan ada yang ngirim video itu Mbak Masani, bukan hanya dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Orang-orang kita yang ada di luar negeri mungkin kangen juga, sambil senam dikirim, karena kami kasih panduan. Itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Kemenpora supaya masyarakat kita tetap terpelihara kebugarannya. Siap, terima kasih Pak informasinya. Saya juga mengikuti akun Kemenpora Pak, jadi saya cukup memahami program-program apa aja yang dimiliki Kemenpora saat ini, khususnya buat anak-anak muda. Pak Menpora, saya minta izin, saya mau ke Mas Asrul sebentar, tapi nanti saya akan kembali ke Pak Menpora juga Pak dengan beberapa pertanyaan. Oke, silakan. Makasih. Mas Azrul, kemarin tanggal 4 Juli kan bertepatan dengan ulang tahun DBL. Sebenarnya ini momentum juga DBL menjalankan musimnya yang ke-17. Pertanyaan saya mungkin mewakili semua audiens di dalam ruangan ini, Mas. Kapankah Mas DBL akan menjalankan musim Sweet 17-nya? Ya, terima kasih Pak Menteri dan teman-teman semua yang sudah hadir. Ini tahun yang harapan awalnya manis banget gitu, karena DBL tahun ini secara perusahaan tahun ke-16, tapi secara liga ini Sweet 17 sebenarnya. Dan untuk liga SMA, anak-anak SMA, Sweet 17 itu kan seharusnya sangat istimewa. Tapi yang terjadi adalah pandemi ini, sehingga semua perencanaan, semua program kita harus benar-benar evaluasi total. Dan kita ini sedih banget karena kita ini sudah bersiap-siap terus membesarkan DBL. Sekarang ini sudah ada 40.000 lebih peserta, mewakili ribuan sekolah. Pesertanya aja datang dari 241 kota dari seluruh Indonesia. Kemudian penonton dan yang lain-lain itu melibatkan setiap tahun 1,5 juta orang. Itu kan, mohon izin Pak Menteri, ini sebenarnya liga olahraga terbesar kedua di Indonesia setelah Liga Sepak Bola, Pak. Jadi skalanya besar sekali, jadi kami dalam merencanakan 2020 dan selanjutnya ini harus sangat hati-hati. Meskipun ini anak muda, tapi kan dampaknya terhadap sekeliling, seperti tadi Pak Menteri sebut, misalnya sebagai carrier dan lain-lain itu sangat besar. Apalagi ini melibatkan, karena anak-anak muda yang main, tapi mungkin orang tua, kakek neneknya juga sangat terlibat, seluruh yang di sekolah terlibat. Jadi memang melibatkan juga Departemen Pendidikan dan lain-lain. Jadi ini sesuatu tantangan yang dalam 17 tahun ini tantangan terbesar juga. Malah di seluruh dunia memang nggak ada contohnya situasi seperti ini. Jadi kita memang menyiapkan plan A, plan B, plan C, sampai Z. Kita terus ditanyai oleh peserta yang ada di acara ini, semuanya juga sudah bertanya ke kita.
kapan DBL dimulai? Ada yang khawatir begini Pak, kalau ini tertunda tahun depan, anak SMA ini kan ada yang lulus Pak tahun depan. Jadi kalau ini tertunda tahun depan, nanti kita nggak bisa main. Akhirnya saya nggak pernah merasakan DBL. Itu kan sesuatu yang sangat menyentuh hati kami gitu. Karena impian kami kan bikin panggung untuk mereka ini, tapi ada kekhawatiran mereka tidak bisa ikut. Jadi terus terang buat teman-teman semua di sini, kita tetap bekerja di PT DBL ini, tetap bekerja, Mbak Sani dan timnya. Kita terus melihat situasi hari per hari karena perubahan situasi, perkembangan situasinya terus dinamis, dan tiap daerah, tiap kota di Indonesia itu situasinya bisa beda-beda. Kebetulan Pak, ini kita di Surabaya, kantor pusatnya, yang mungkin paling hitam di antara yang hitam di Indonesia saat ini. Jadi pertimbangan kami di sini juga cukup berat, karena apapun yang terjadi adalah kesehatan dan keselamatan adalah yang nomor satu, dimanapun kita berada. Tapi kita juga menyiapkan skenario-skenario di mana mungkin kalau memang memungkinkan dimulai pada 2020 ini dengan segala arahan dan panduan dari pemerintah, dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan, kita juga akan memikirkan apakah nanti yang di luar pulau dulu yang situasinya lebih hijau mungkin bisa memulai duluan, kemudian baru bergeser ke daerah-daerah lain begitu siap. Toh pesertanya kan relatif di daerah itu Pak, tidak ada anak Surabaya yang main ke Kalimantan atau ke Papua, enggak. Papua adalah Papua, Aceh adalah Aceh, jadi masih mungkin untuk memulai DBL dari tempat-tempat yang siap duluan, tapi kita sedang menyiapkan itu semua. Jadi plan kami adalah begitu situasi memungkinkan kita akan mengumumkan, tapi kita tidak menutup mata, teman-teman juga harus realistis semua bahwa ada kemungkinan kita mungkin harus menunda ke 2021, Olimpiade saja ditunda, apalagi DBL. Kita tidak ingin Pak mengumumkan, sekedar mengumumkan, tapi tidak ada detail-detail protokol dan lain-lain. Tadi Pak Menteri sudah menjelaskan di bulu tangkis protokolnya begitu ketat. Di perusahaan kami pun sebenarnya juga protokolnya juga lumayan ketat di sini. Tapi kita ingin nanti kalau kita mengumumkan, kita benar-benar lengkap dengan protokolnya. Jadi misalnya nanti DBL misalnya dimulai bulan Desember atau apa gitu, nanti protokolnya sudah jelas. Kemudian ketika nanti harus tertunda sampai 2021, bukan sekedar protokolnya, tapi juga regulasi-regulasi kami juga siap untuk modifikasi, karena kami juga akan sangat kasihan terhadap adik-adik yang kalau sampai tertunda dia tidak bisa main di DBL, karena umurnya atau sudah lulus nanti, itu kita pikirkan juga sekarang. Jadi tim kami terus bekerja, tiap minggu bisa berubah plannya karena situasi yang berubah-berubah, tapi insya Allah nanti kalau DBL sudah mengumumkan, itu lengkap dengan detail protokol dan lain sebagainya. Dan kita juga akan minta panduan Pak Menteri nanti, juga dengan Departemen Pendidikan, juga dengan BNPB mungkin, supaya nanti kalau liga ini jalan, ini benar-benar jadi sesuatu yang safe, yang aman, karena bagaimanapun kesehatan dan keselamatan nomor satu. Dan sambil jalan mungkin terakhir kita juga aktif Pak, kita juga mengajak adik-adik ini untuk tetap berolahraga di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, dengan program-program yang juga lewat media sosial dan channel-channel kita. Termasuk DBL Academy kita juga punya program seperti itu. Jadi ya belum ada jawaban konkret dari ini, tapi kita sudah menyiapkan kapan saja dan situasi bagaimana saja. Kalau DBL siap, adik-adik saya yakin sudah lebih siap dari kita. Dan adik-adik siap, kita juga nanti insya Allah juga siap. Seperti itu. Terima kasih Mas Asrul. Tambahan sedikit juga, sejak arahan pemerintah kita bekerja dari rumah, Pak Menteri, Mas Asrul, semua tim DBL masih aktif, karyawan masih aktif mempersiapkan Liga 2020 ini, sehingga kapanpun akan dimulai sebenarnya kami sudah siap semua detail teknis yang dibutuhkan. Namun kami tentunya butuh arahan dari Pak Menteri dan juga Mas Asrul untuk memutuskan keadaan ini. Mas Asrul, pertanyaan tambahan Mas, ada program-program apa Mas yang bisa dijelaskan yang sudah disiapkan oleh PT DBL Indonesia untuk mengajak anak muda bergerak dan olahraga? Ya, jadi yang saya khawatirkan kan ini sekolah di rumah, kemudian tidak ada pertandingan, tidak ada latihan, nanti anak-anak Indonesia nanti setelah pandemi ini selesai, Pak Menteri, nanti masalahnya malah obesitas, Pak. Jadi
kita juga aktif minta tolong adik-adik untuk tetap latihan. Tapi kita tahu juga adik-adik punya program juga. Saya dengar cerita teman-teman di Bajawa ini Pak, latihan basketnya sampai pakai bola buah kelapa katanya Pak kalau tidak ada bola. Jadi kan itu kan semangat yang luar biasa kayak gitu. Shooting pakai kelapa. Dan kita juga punya tutorial basket. Kita ada program tricky-trik kayak skill contest dan lain-lain. Bisa diikuti di aplikasi kami, adik-adik semua kan nanti ikuti terus itu di DBL Play, juga di channel YouTube kita DBL Play, juga di sosial media kita DBL Indonesia dan lain-lain. Nanti ada banyak program di situ dan terus perhatikan ke situ karena sewaktu-waktu kita mungkin punya pengumuman-pengumuman yang penting yang berkaitan dengan berlangsungnya musim 2020 atau tidak. Ya, terima kasih Mas Hasrul. Untuk teman-teman sekali lagi jika butuh untuk mengetahui update dari DBL Indonesia bisa follow di DBL Play dan juga lihat YouTube kami dan juga di sosial media. Saya mau kembali ke Pak Menteri. Pak Menteri, mohon izin. Saya pernah beberapa kali mendengarkan sudut pandang Pak Menteri terkait prestasi, bahwa prestasi ini berkaitan dengan seberapa banyak kompetisi ada di Indonesia. Jadi karena ini berhubungan erat, Pak, kami juga sangat kuat pada pedoman student athlete, Pak, student first and then athlete di Indonesia ini. Dengan situasi sekarang ini kan jadi mini kompetisi, Pak Menteri. Apa Pak yang saran atau arahan dari Bapak bagaimana anak-anak ini tetap bisa menjaga mimpinya tetap hidup walaupun kompetisi mungkin tidak bisa banyak di tahun ini, Pak? Iya, tentu kami harus realistis ya, pemerintah harus realistis melihat kondisi ini. Kita tidak bisa memaksakan dan dari awal saya sudah sampaikan yang paling utama buat kami adalah kesehatan dan keselamatan atlet dan pelatih, baik yang junior maupun yang senior, itu dari awal saya sudah sampaikan itu. Nah, memang kita harus kreatif dalam suasana seperti sekarang ini. Tadi Mas Hasrul menyampaikan bisa saja di tempat yang hijau itu dilakukan kompetisi atau pertandingan. Itu kan salah satu pilihan. Atau yang lain apalagi gitu loh. Yang lain apalagi yang jelas buat kami bila ada kegiatan, kompetisi, kejuaraan, turnamen, itu tolong segera menyampaikan program kegiatannya dan penerapan protokol kesehatan. Dua itu yang kami nilai. Dan setelah itu kami tentu akan pandu ke gugus tugas. Contoh, 2 minggu yang lalu kami ada permintaan dari basket, IBL, yang akan melanjutkan kompetisi yang terhenti yang terakhir kalau tidak salah di Malang ya, seri Malang itu terhenti. Kemudian bulu tangkis akan mengadakan turnamen internal karena latihan selama 3 bulan akhirnya jenuh juga mereka. Jadi sesama anak pelatnas itu dipertandingkan dan ada hadiahnya. Ini dikreasi sendiri oleh PBSI. Nah, itu pun disampaikan kepada kami setelah kami mempelajari program kegiatannya seperti apa, kemudian penerapan protokol seperti apa. Oke, kemudian kami bawa ketemu langsung dengan ketua gugus tugas dengan Pak Letjen Doni Monardo. Jadi beliau kasih arahan jelas, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang. Nah, itu jadi panduan. Jadi seandainya ini ya, begitu situasi sudah memungkinkan, kemudian teman-teman di DBL sudah mendiskusikan, merapatkan, dan hasilnya akan memulai lagi kompetisi, entah caranya seperti apa, tempatnya di mana, dan lain sebagainya, tolong itu segera disampaikan. Kalau di DBL ini ada tambahan, bukan hanya ke Kemenpora, tetapi juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kalau kami sih sepanjang itu memenuhi apa yang sudah pernah kami sampaikan, pasti kami akan antarkan ke gugus tugas. Sama-sama dengarkan
apa yang menjadi arahan dari gugus tugas. Sama dengan 2 minggu yang lalu, Mas Junas ya, yang melaksanakan kompetisi ABL, dan Pak Sekjen PBSI mendengarkan langsung arahan dari Ketua Gugus Tugas. Nah, sekarang mereka jalan yang bulu tangkis. Saya belum dapat kabar yang IBL karena rencananya nanti bulan September atau Oktober, lupa saya itu. Nah, itu. Jadi kalau ada keinginan untuk melakukan kegiatan setelah didiskusikan secara bersama-sama, monggo disampaikan kepada kami. 2 saja yang kami minta, perencanaan kegiatannya seperti apa dan penerapan protokol kesehatannya seperti apa. Itu aja. Nah, nanti kami akan dampingi ke gugus tugas. Karena ini kegiatan IBL-nya secara nasional, maka tentu harus dengan gugus tugas yang ada di tingkat pusat. Itu Mbak Sani. Terima kasih Pak Menteri arahannya. Pak Menteri, saya boleh mohon izin menambahkan sedikit Pak. Ya, kita juga berusaha komunikasi juga kok dengan basket yang lain, karena bagaimanapun DBL juga bekerja bersama Perbasi, pusat maupun di seluruh daerah. Dan kita juga sudah diskusi sebenarnya karena kompleksitasnya kan memang macam-macam. Tadi Pak Menteri sudah menyebut karena kita memang nasional dan melibatkan sekolah, memang jadinya agak tantangannya memang lebih berat. Dan kita nanti pasti minta tolong panduan Pak Menteri dan nantinya pasti ke gugus tugas juga untuk memastikan segalanya aman. Karena sebagai pembanding saja Pak, misalnya kalau di IBL misalnya itu ada 10 klub, masing-masing klub misalnya 17 pemain, itu berarti kalau harus melakukan tes, itu hanya yang dites hanya 170 orang pemain. Memang nanti dengan ofisial dan lain-lainnya masih ada lagi, tapi angkanya masih ratusan. Sedangkan DBL sendiri pesertanya saja sudah 40.000 lebih, Pak. Itu kalau semuanya harus swab itu cost swabnya itu sekian puluh miliar hanya untuk jadi memang kompleksitasnya sangat luar biasa, tapi kita akan konsultasi dan kita akan bertemu juga nanti ya, Mbak Masania, kita akan koordinasi dengan gugus tugas juga untuk bagaimana yang paling baik untuk menyiasati ini. Tapi saya sih berharap daerah-daerah yang hijau itu nanti bisa mulai duluan. Tidak harus seperti urutan tahun-tahun sebelumnya. Jadi mana yang siap itu kita bisa siapkan duluan. Dengan protokol dan lain-lain yang lengkap, dengan panduan yang lengkap juga. Baik, makasih Mas Asrul tambahan informasinya. Pak Menteri, Mas Asrul, saya mau menunda sedikit tentang pertanyaan. Saat ini kita ada audiens dari Kota Bajawa. Saya mau undang dalam forum ini untuk berbagi, bercerita juga. Hari ini ada Coach Rudolf Agroswogo yang sudah bergabung di kita, Pak Menteri. Sedikit bercerita, Pak, bahwa Coach Rudolf Agroswogo ini adalah kepala pelatih dari tim SMA Regina Pacis, dan teman-teman bergabung di Honda DBL Kupang. Untuk bisa berkompetisi, mereka butuh 28 jam, Pak, perjalanan darat, laut, dan kembali lagi darat. Tim putra dan putri, dan tim ini sudah bergabung sejak 2015. Kami memulai Honda DBL Kupang tahun 2013. Namun SMA Regina Pacis ini begitu bergabung di Kupang, langsung menjadi juara, Pak, tim putrinya saat itu juga. Dan di 2016 sempat tidak bisa masuk ke final, tapi 2017, 18, 19 tim putrinya 3 tahun berturut-turut menjadi juara. Jadi ini salah satu cerita inspiratif. Kita mengundang Coach Rudolf untuk bergabung di sini, juga untuk menceritakan bagaimana kejadian di Bajawa saat ini. Apa kabar Coach Rudolf?